Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Makasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ini yang kami percaya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Kami yakin akan setiap perkataan-Mu. Kami menang karena Engkau bertindak bagi kami. Kami aman karena Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Menyambut akhir pekan ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sekali lagi berbicara bagi kami pagi ini, memberikan kami kekuatan dan meneguhkan hati kami di dalam Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa, seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam doa pagi. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang pengharapan, masih tentang pengharapan. Nah, kemarin kita sudah melihat bersama-sama pengharapan di dalam Tuhan akan kemuliaannya yang dinyatakan bagi kita, ya. Itu jauh lebih besar daripada segala pergumulan dan penderitaan kita di tengah dunia hari ini. Nah, Saudara, di dalam perjalanan iman kita ada masa-masa di mana kita diizinkan Tuhan untuk menunggu. Dan ya, sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain daripada menantikan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, pertolongannya bagi kita. Mungkin kita sudah lelah dengan segala usaha kita, dengan segala yang kita coba untuk lakukan. Namun bagi kita orang percaya, sebenarnya waktu kita berdiam diri dan menantikan Tuhan, itu bukanlah satu tanda bahwa kita menyerah. Tapi sebenarnya waktu kita berdiam diri dan menantikan Tuhan, kita tidak melakukan apa-apa selain daripada menantikan Tuhan. Itu adalah satu saat di mana kita sedang menyatakan iman kita yang mungkin kelihatannya ya kita gak bikin apa-apa. Tapi sebenarnya kita sedang menyatakan bahwa kita percaya banget pada Tuhan yang lebih tahu apa yang kita perlukan dan yang pasti akan melakukan sesuatu bagi kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-27, ya, Mazmur ini berbicara tentang bagaimana kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita ada di pelatarannya Tuhan. Tapi di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-14 dikatakan begini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini, sebenarnya menantikan Tuhan itu sebenarnya adalah satu tempat atau satu saat di mana kita membiarkan Tuhan melaksanakan kehendak atau rencananya dalam hidup kita. 2 hari yang lalu kita berbicara tentang pengharapan kan, masih tentang pengharapan di mana dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, bahwa iman kita harusnya kita letakkan bukan kepada konten dari pengharapan kita, tapi kepada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk terhadap apa yang kita harapkan. Nah, waktu kita menantikan Tuhan, kita hanya berdoa dan menantikan Tuhan. Sebenarnya kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan, lakukanlah. Karena aku percaya Tuhan, apapun yang Tuhan putuskan, itu yang terbaik. Karena kadangkala kita sulit untuk mengatur keinginan, dan sepertinya kita ingin membantu Tuhan dengan memberikan opsi, cara menolong kita kepada Tuhan. Tuhan kalau mau tolong saya caranya begini gitu. Tapi Tuhan itu lebih berhikmat dari kita. Dialah hikmat yang paling tinggi, pertimbangan, tidak ada pertimbangan yang melampaui Tuhan. Jadi biarlah kita belajar untuk di tengah pergumulan kita, di tengah kesesakan kita, coba kita mengambil satu masa rest in His presence. Kita beristirahat di hadirat Allah. Bukan berarti kita gak bikin apa-apa, tapi kita berdoa kepada Tuhan.
dengan satu pengharapan bahwa let your will be done in my life. Let your kingdom come. Biarlah kehendakmu jadi dan kerajaanmu sungguh-sungguh datang atas hidupku. Karena ketika kita menantikan Tuhan, kita akan melihat bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, yang hebat, yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kita semua udah tahu bahwa kita seringkali merencanakan sesuatu dan pada akhirnya tidak terjadi seperti yang kita rencanakan. Namun Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Sekalipun yang Tuhan berikan mungkin tidak seperti yang kita mau, tapi itu yang terbaik bagi kita. Itu yang membuat kita ada bertahan sampai hari ini. So, pagi ini saya mengajak setiap kita, mari nantikanlah Tuhan. Saya mungkin ingin berbicara ini sekali lagi. Di akhir dari setiap doa kita, selalu ingat untuk berkata, Tuhan, ini permohonanku. Ini semua yang aku perlukan. Ini semua yang aku pikirkan. Tapi di atas semuanya itu Tuhan, let your will be done. Biar kehendakmu yang jadi. Dan saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan kehendaknya, rencananya yang lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Puji Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Biarlah pagi hari ini kami diingatkan sekali lagi untuk kami boleh mengambil waktu dan kami menantikan Engkau Tuhan. Lebih daripada segala hal yang ada dalam hidup kami. Kami boleh mengambil satu masa-masa di mana kami rest in your presence. Hanya menantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada pagi hari ini. Dengan segala pergumulan dan permasalahan kami. Kami percaya sungguh Tuhan, bahwa Engkau hidup. Engkau yang mengerti segala hal dalam hidup kami. Bahkan apa yang tidak mampu untuk kami ceritakan dengan mulut kami, yang hanya boleh kami rasakan dalam hati kami, Engkau tahu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami hari ini, untuk kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Berkati kami di hari Jumat ini Tuhan, supaya kami terus bersuka cita di dalam Tuhan, dan kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah doa puasa esok pukul 12 siang melalui Zoom. Biarlah kita semua datang beribadah bersama-sama. Atau saudara bisa mengikuti melalui YouTube channel HCC Malaysia, ya, Home Community Church Malaysia. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.